Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah biokimia pada semester kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Pia Apifah Fauzia sebagai pemateri pertama, kemudian ada Muhammad Yusril sebagai pemateri kedua, dan ada Giska Aurelia sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi proses fotosintesis secara umum. Oke, next. Nah, di sini ada reaksi fotosintesis secara umum, di mana fotosintesis ini adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan hijau dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Nah, di dalam proses ini, karbon dioksida atau CO2 dan air diubah menjadi glukosa serta menghasilkan oksigen atau O2. Nah, fotosintesis ini juga berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam glukosa. Proses ini juga sangat penting gitu ya, karena menjadi sumber energi bagi makhluk hidup dan membantu menjaga keseimbangan oksigen serta karbon dioksida di atmosfer. Oke, next. Nah, di sini ada persamaan reaksi fotosintesis, di mana terdapat 6 CO2 ditambah 6 H2O dengan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 ditambah 6 O2, di mana reaksi fotosintesis ini berlangsung di dalam kloroplas dengan bantuan klorofil dan melibatkan proses biokimia yang kompleks. Nah, persamaan reaksi ini tuh menunjukkan bahwa terdapat 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air. Dengan bantuan energi cahaya matahari akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Meskipun terlihat sederhana gitu ya persamaan reaksinya, namun reaksi tersebut itu sebenarnya merupakan rangkaian proses biokimia yang sangat kompleks, di mana melibatkan berbagai enzim, pigmen, serta mekanisme transfer energi di dalam kloroplas tumbuhan itu. Nah, reaksi fotosintesis ini itu umumnya menggambarkan proses perubahan energi dan materi yang terjadi pada tumbuhan hijau. Next. Nah, selanjutnya di sini ada komponen dalam reaksi fotosintesis umum, di mana yang pertama itu tadi ada karbon dioksida atau CO. Nah, di mana karbon dioksida ini tuh menjadi salah satu bahan utama gitu ya yang diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Nah, gas ini itu berasal dari udara bebas yang masuk ke dalam daun gitu melalui stomata sebelum digunakan di dalam pembentukan senyawa organik ini. Nah, dalam fotosintesis, karbon dioksida ini berperan sebagai penyedia unsur karbon yang nantinya akan membentuk struktur dasar dari glukosa. Nah, maka seluruh atom karbon pada glukosa itu berasal dari CO2 yang diserap tumbuhan dari atmosfer. Nah, ketersediaan karbon dioksida ini tuh sangat mempengaruhi kecepatan fotosintesisnya. Nah, jika CO2 yang ada di lingkungan itu sedikit, maka pembentukan glukosanya juga akan berlangsung lebih lambat gitu karena bahan bakunya yang terbatas. Kemudian yang kedua itu ada air atau H2O, yang dimana air ini merupakan zat penting gitu yang mendukung berlangsungnya fotosintesis dan diperoleh tumbuhan dari tanah melalui akar yang setelah diserap, air akan dialirkan menuju daun melalui jaringan silem. Nah, pada proses fotosintesis ini, air itu berfungsi sebagai sumber elektron dan hidrogen. Molekul airnya itu kemudian mengalami pemecahan melalui proses fotolisis sehingga menghasilkan proton, elektron, dan oksigen. Kemudian, elektron yang dihasilkan itu digunakan untuk mengganti elektron klorofil yang hilang setelah menerima energi cahaya. Nah, yang ketiga itu ada energi cahaya matahari. Nah, energi cahaya matahari ini tuh sumber energi utama yang memungkinkan fotosintesis ini tuh dapat berlangsung gitu ya. Energi cahaya ini
ditangkap oleh klorofil yang berada di dalam kloroplas. Ketika menyerap cahaya, elektron pada klorofil ini menjadi lebih aktif gitu, atau tereksitasi sehingga memiliki energi yang lebih tinggi. Nah, kemudian energi ini kemudian, digunakan dalam pembentukan senyawa, penyimpanan energi yang membantu sintesis glukosa. Nah, tumbuhan tumbuhan itu tuh tidak memanfaatkan seluruh jenis cahaya secara sama gitu ya. Ada cahaya merah dan biru merupakan panjang gelombang yang paling efektif karena paling mudah diserap oleh, klorofil. Nah, tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat menjalankan fotosintesis karena tidak tersedia energi untuk mengubah zat anorganik menjadi senyawa organik. Kemudian, selanjutnya di sini ada glukosa yang merupakan produk utama gitu ya yang dihasilkan dari fotosintesis dan berfungsi sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Selain glukosa ini juga, yang menjadi bahan dasar pembentukan berbagai senyawa organik lain, glukosa itu dapat, langsung digunakan dalam respirasi sel untuk menghasilkan energi. Kemudian yang terakhir itu ada oksigen, yang merupakan produk samping fotosintesis yang berasal dari pemecahan molekul air setelah terbentuk, gas ini tuh akan dilepaskan ke atmosfer melalui stomata pada daun. Oksigen ini tuh memiliki peranan penting bagi organisme aerob karena digunakan dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya ada ciri-ciri reaksi fotosintesis. Yang pertama itu, termasuk reaksi reaksi anabolisme atau, eee, fotosintesis ini digolongkan sebagai reaksi anabolisme itu karena proses ini membentuk senyawa kompleks dari bahan-bahan sederhana. Nah, kemudian yang kedua itu bergantung pada energi cahaya matahari. Ketergantungannya terhadap energi cahaya matahari ini sebagai sumber energi utama gitu. Cahaya tersebut dibutuhkan untuk mendukung seluruh tahapan reaksi fotosintesis. Kemudian selanjutnya ada terjadi pada organisme yang mengandung klorofil. Fotosintesis ini berlangsung pada organisme yang memiliki pigmen klorofil seperti tumbuhan hijau, alga, serta beberapa bakteri fotosintetik. Nah, pigmen ini tuh berfungsi untuk menangkap, energi cahaya agar dapat digunakan dalam proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Klorofil ini juga banyak ditemukan di daun, terutama di dalam kloroplas pada jaringan mesofil. Kemudian selanjutnya ada mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia, lalu menghasilkan glukosa sebagai produk utama yang tadi, kemudian selanjutnya menghasilkan oksigen sebagai produk samping, lalu selanjutnya berlangsung di dalam kloroplas dan, selanjutnya melibatkan proses biokimia yang rumit. Meskipun, persamaan fotosintesis ini terlihat sederhana gitu ya, proses yang sebenarnya itu melibatkan banyak tahapan biokimia yang saling berkaitan gitu. Nah, tahapan tersebut itu mencakup perpindahan elektron, pembentukan senyawa penyimpanan energi sementara, sehingga, kerja berbagai enzim tertentu. Nah, yang terakhir itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, di mana laju fotosintesis ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya gitu ya, termasuk faktor seperti intensitas cahaya, suhu, kadar karbon dioksida, serta ketersediaan air, itu dapat menentukan, cepat atau lambatnya proses fotosintesis berlangsung. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh, Muhammad Yusril, kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih, Via. Nah, mungkin selanjutnya yaitu kita akan membahas, tadi kan sudah dibahas itu oleh Via bahwasanya fotosintesis, mengenai fotosintesis itu. Nah, kemudian di dalam fotosintesis itu pasti ada beberapa bagian itu ya. Nah, salah satunya itu yaitu ini klorofil. Nah, klorofil itu merupakan suatu pigmen utama itu dalam fotosintesis yang berfungsi menangkap energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi kimia itu. Nah, klorofil ini berada di dalam eh, kloroplas itu, yang tepatnya berada di dalam membran tilakoid kloroplas gitu. Nah,
yang tersusun menjadi gana. Nah, fungsinya tuh tadi sudah dijelaskan kan menyerap energi cahaya, kemudian mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, gambar di samping itu merupakan suatu struktur dari klorofil itu. Nah, si klorofil ini secara kimia itu tersusun dari eh, magnesium itu di tengah-tengahnya di sini bisa dilihat oleh teman-teman semua di bagian pusat. Kemudian juga serta rantai fitol yang bersifat hidrofobik itu rantai fitol. Ya, ini rantai fitol yang di bawah yang bersifat hidrofobik. Nah, rantai fitol ini rantai hidrokarbon panjang yang membuat klorofil larut dalam lipid itu membran tilakoid. Nah, boleh di next. Nah, di dalam tumbuhan tuh yang tingkat tinggi atau yang bagus itulah klorofil ini ada dua jenis itu. Yang pertama ada klorofil A dan klorofil B, di mana klorofil A itu bertampak hijau tua dan merupakan pigmen utama gitu. Sementara klorofil B itu eh, tampaknya berwarna hijau muda. Kemudian juga klorofil B ini itu hanya pigmen tambahan gitu. Nah, nah, bisa dilihat itu oleh teman-teman semua di gambar di pinggir itu merupakan contoh dari klorofil A dan klorofil B, di mana tadi sudah dijelaskan kan klorofil A itu berwarna hijau tua, sementara klorofil B itu hanya hijau muda itu. Nah, perbedaan utamanya tuh, aduh, bentar. Nah, perbedaan utamanya klorofil A itu memiliki gugus CH3 pada posisi C3 yang mana lebih stabil dan pigmen utama itu. Nah, sementara klorofil B itu memiliki gugus CHO, bisa dilihat gitu ya, CHO, dan berada pada posisi C3 sebagai pengganti CH3 gitu. Nah, bisa dilihat di sebelah sini. Boleh di next. Nah, kemudian yaitu sifat-sifat dari klorofil gitu. Nah, sifat-sifat klorofil itu ada beberapa macam itu. Yang pertama itu menyerap cahaya merah dan biru atau warna nila itu. Biru itu sama dengan nila itu sama aja. Nah, kemudian memantulkan cahaya hijau, kemudian bersifat fluoresen dan tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya si si ya klorofil itu larut dalam lipid gitu ya. Boleh di next. Nah, kemudian yaitu cahaya sebagai sumber energi. Cahaya itu merupakan sumber energi gitu ya dalam fotosintesis ini. Eh, karena cahaya itu menyediakan energi yang diperlukan untuk menggerakkan transfer elektron pada reaksi terang. Nah, cahaya itu merupakan bentuk energi elektromagnetik itu yang tersusun atas partikel kecil yang disebut foton. Nah, bisa dilihat di gambar itu. Nah, foton itu merupakan suatu partikel energi cahaya yang tidak memiliki massa. Ini ada gambarnya. Nah, eh, energi cahaya ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor itu ya, seperti contohnya seperti panjang gelombang. Nah, cahaya memiliki panjang gelombang atau lambda yang berbeda-beda itu. Nah, gelombang pendek akan menghasilkan energi yang tinggi gitu. Nah, panjang gelombang kecil frekuensi tinggi, energi foton, energi per foton itu akan menjadi lebih besar itu. Nah,
Berarti sebaliknya jika gelombang tinggi berarti energinya akan pendek atau gelombang panjang energinya akan rendah. Nah, panjang gelombang frekuensi rendah energi per foton maka akan lebih kecil gitu. Nah, selanjutnya yaitu cahaya efektif efektif untuk fotosintesis. Nah, di mana tumbuhan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya cahaya itu tumbuhan itu menyerap cahaya paling efektif pada daerah biru dan merah. Nah, pada daerah biru menyerap eh, kurang lebih 450 nanometer, panjang gelombang sekitar 450 nanometer, atau gelombang pendek tapi energi tinggi. Nah, untuk yang merah menyerap kurang lebih 680 nanometer panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya itu gelombangnya itu panjang, tetapi energinya lebih besar. Nah, kemudian kesimpulannya gitu ya, cahaya matahari membawa energi dalam bentuk foton memanfaatkan cahaya biru. Sebentar. eh, Tumbuhan itu memanfaatkan cahaya biru dan merah yang paling efektif untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan. Nah, jadi pada fotosintesis itu biasanya gitu menggunakan cahaya biru dan cahaya merah atau cahaya nila gitu. Cahaya nila itu cahaya biru untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan suatu makanan gitu. Nah, bisa dilihat juga di bawah itu ada contoh spektrum cahaya tampak di mana 450 nanometer itu berwarna biru atau nila, sedangkan 680 hingga ke sana berwarna merah itu atau ya berwarna merah. Boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi fotosintesis gitu. Nah, fotosintesis ini itu memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya gitu. Di mana yang pertama kualitas cahaya. Nah, eh, kemudian intensitas cahaya, penyinaran dan ketersediaan air dan CO2. Nah, kekurangan nitrogen atau air gitu dapat menyebabkan pembentukan klorofilnya itu terganggu sehingga daun akan mengalami klorosis atau menguning akibat menurunnya kadar klorofil. Klorofil. Nah, selain itu juga faktor lingkungan seperti tadi kan kekeringan atau kualitas cahaya, terus juga suhu tinggi, suhu yang tinggi juga gitu dapat mempercepat degradasi klorofil sehingga efisiensi fotosintesis menurun. Nah, boleh di next. Nah, bisa dilihat di gambar itu ya. Nah, selanjutnya yaitu fotosistem dalam fotosintesis. Nah, apa sih fotosistem itu? Nah, fotosistem itu merupakan kompleks protein dan pigmen yang terdapat pada membran tilakoid dan fungsinya itu untuk menangkap energi cahaya untuk memulai reaksi terang fotosintesis. Nah, eh, fotosistem ini itu terdapat dua bagian gitu ya. Yang pertama ada fotosistem 2 dan fotosistem satu, di mana fotosistem 2 itu eh, memiliki pusat reaksi panjang 680 karena mampu menyerap cahaya optimal panjang gelombang 680 nanometer gitu. Nah, kemudian di dalam fotosistem 2 itu terjadi fotolisis air dan menghasilkan eh, oksigen gitu dan elektron. Bisa dilihat di gambar itu ya. Ini contoh dari fotolisis air di mana H2O itu berubah menjadi oksigen atau O2 plus 4H plus sebagai proton. Nah, alur singkatnya seperti ini paling ya. Cahaya 680 nanometer yaitu fotosistem 2.
di mana menyerap 468 eh 680 nanometer panjang gelombangnya. Nah, nah fotolisis air itu di mana air akan menghasilkan O2 gas atau oksigen itu ditambah elektron. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fotosistem satu, di mana fotosistem satu ini itu eh, memiliki pusat reaksi pada panjang gelombang 700 nanometer atau warna merah itu. Nah, tadi mohon maaf ada kekeliruan itu. Fotosistem 2 sama ding sama. Nah, pada fotosistem satu juga ini menghasilkan NADPH itu. Mungkin eh, alur singkatnya gini, PS1 atau fotosistem satu itu menangkap cahaya 700 nanometer ditangkap oleh PS fotosistem satu pada panjang gelombang 700 nanometer. Nah, menghasilkan ferredoxin atau FD. Kemudian menghasilkan NADP plus reduktase dan menghasilkan NADPH. Nah, intinya hasil utamanya menghasilkan oksigen, kemudian eh, menghasilkan elektron untuk aliran elektron dan NADPH sebagai senyawa pembawa energi atau pereduksi. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu fotoinhibisi dan perlindungan tanaman. Nah, fotoinhibisi dan perlindungan tanaman itu contohnya itu seperti cahaya berlebih dapat merusak fotosistem itu. Kemudian tumbuhan memiliki mekanisme perlindungan seperti non-photochemical cleansing atau NPQ dan antioksidan. Boleh di next. Nah, mungkin ini gambar yang jelasnya gitu ya. Fotoinbisi dan perlindungan tanaman itu. Nah, cahaya berlebih dapat merusak fotosistem. Tetapi beberapa tumbuhan itu memiliki mekanisme perlindungannya gitu. Dimana yang pertama itu fotoinbisi atau cahaya berlebih dapat merusak fotosistem. Nah, ketika intensitas cahaya melebihi kapasitas penggunaan energi untuk fotosintesis itu terjadi penumpukan energi yang menyebabkan kerusakan pada fotosistem. Nah, bisa dilihat di gambar itu ya. Cahaya yang berlebih gitu akan menyebabkan tadi penumpukan energi yang menyebabkan kerusakan pada fotosistem. Nah, dampaknya yang pertama kerusakan pusat reaksi terutama pada tadi PS2 atau fotosistem 2 dan protein D1. Kemudian penurunan efisiensi fotosintesis, kemudian penurunan pertumbuhan dan hasil tanaman, dan yang terakhir daun dari tanaman itu akan menguning atau klorosis pada kasus berat. Nah, kemudian yang kedua yaitu mekanisme perlindungan tumbuhan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan itu ya bahwasanya tumbuhan itu memiliki berbagai macam mekanisme untuk menghindari kerusakan akibat cahaya berlebih. Nah, yang pertama itu ada tadi non-photochemical cleansing atau NPQ. Nah, di mana ini itu melepaskan energi berlebih dalam bentuk panas atau heat itu sebelum menyebabkan kerusakan. Nah, akibatnya bisa dilihat itu gambar di layar itu energi cahaya berlebih akan dilepaskan itu. Jika ada berlebih dilepaskan dalam bentuk panas sebelum menyebabkan kerusakan pada PS2. Nah, akibatnya gitu. Yang pertama, cahaya berlebih mengaktifkan protein PSBS. Kemudian konformasi LHCI merubah atau terjadi pengemasan lumen. Kemudian yang ketiga, energi berlebih dilepaskan sebagai panas atau heat. Dan keempat, mengurangi energi yang diteruskan ke PS2. Dan ini itu mencegah kerusakan itu ya. Tadi kan sudah dijelaskan eh, energi berlebihnya itu akan dilepaskan. Nah, ini tuh mengaruh ke si fotosistem 2 yaitu mencegah kerusakan di fotosistem 2. Nah, kemudian yaitu antioksidan. Pertama, menetralisir ROS yang berbentuk akibat cahaya berlebih. Bisa dilihat di gambar. Nah, sistem antioksidan itu
Pertama ada enzimatik seperti SOD, CAT, APX, dan GPX. Kemudian ada non-enzimatik, yaitu ada vitamin C atau asam askorbat, kemudian glutathione atau GSH, karotenoid, tocopherol atau vitamin E, dan flavonoid. Nah, kemudian si ROS ini dinetralkan untuk agar sel terlindungi dan fotosintesis ini terjaga. Nah, kesimpulannya itu cahaya yang terlalu kuat dapat menyebabkan fotoinhibisi dengan merusak fotosistem. Nah, tumbuhan melindungi diri melalui mekanisme non-photochemical quenching atau NPQ tadi untuk melepaskan energi berlebih sebagai panas dan melupak dan melalui antioksidan untuk menetralisir ROS sehingga fotosintesis tetap terjaga. Tidur. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kesimpulannya itu yaitu cahaya yang terlalu kuat dapat menyebabkan fotoinhibisi ini dengan merusak fotosistem gitu. Nah, tumbuhan ini itu memiliki mekanisme tersendiri gitu ya, yaitu melindungi diri melalui mekanisme non-photochemical quenching atau NPQ tadi untuk melepaskan energi berlebih sebagai panas dan melalui antioksidan untuk menetralisir ROS sehingga fotosintesis itu tetap terjaga itu. Nah, mungkin ini di bawah ini ada rangkuman mekanisme perlindungan di mana cahaya berlebih menghasilkan penumpukan energi yang dan elektron dan akan merusakkan ROS atau kerusakan. Tapi ada beberapa eh, mekanisme tumbuhan itu atau mekanisme perlindungan tumbuhan menggunakan NPQ atau membuang energi berlebih sebagai panas atau antioksidan sebagai untuk menetralisir si kerusakan tadi. Boleh di next. Selanjutnya itu fluoresensi klorofil. Nah, di sini itu sebagian energi cahaya dipancarkan kembali, kemudian digunakan untuk mengukur efisiensi fotosintesis dan juga bisa menjadi indikator kesehatan tanaman. Boleh di next. Nah, bisa dilihat di gambar itu ya. Fluoresensi klorofil itu merupakan pemancaran kembali energi cahaya dalam bentuk cahaya merah gitu oleh klorofil setelah menyerap energi cahaya. Nah, pertama sebagian energi cahaya dipancarkan kembali bisa dilihat di gambar gitu ya. Ini contohnya cahaya itu datang atau eksitasi gitu ke dalam si klorofil. Nah, di dalam klorofil ini tuh terdapat kloroflas kan itu ya. Nah, cahaya energi cahaya tadi itu kan diserap oleh klorofil, kemudian sebagian energi itu dipancarkan kembali sebagai cahaya merah tadi 685 hingga 340 nanometer. Kemudian juga di klorofil itu dilepaskan kembali gitu sebagai panas. Terus juga fotokimia digunakan untuk fotosintesis dan transmisi atau diteruskan. Nah, hanya sebagian kecil itu energi yang dipancarkan kembali sebagai fluoresensi. Nah, sedangkan sisanya itu digunakan untuk reaksi fotosintesis, kemudian dilepaskan sebagai panas atau diteruskan. Kemudian digunakan untuk mengukur efisiensi fotosintesis. Nah, ada alatnya gitu ya, alat fluorometer itu untuk mengukur intensitas fluoresensi klorofil. Nah, bisa dilihat itu ya. Nah, dari sinyal fluoresensi ini dapat dihitung parameter seperti FV per FM atau efisiensi kuantum maksimum pada fotosistem 2 untuk mengetahui efisiensi si fotosintesis ini. Kemudian yang ketiga menjadikan indikator kesehatan tanaman. Nah, bisa dilihat itu ya di gambar. Ada tanaman sehat dan tanaman stres atau tidak sehat itu. Nah, efisiensi fotosintesis tinggi eh, bisa dilihat gambarnya tanaman itu sehat atau hijau. Nah, fluoresensinya itu rendah atau FV per FM-nya itu tinggi sekitar 0,75 hingga 0,85. Nah, sedangkan tanaman stres efisiensi fotosintesisnya itu rendah. Bisa dilihat di gambarnya itu contohnya seperti daunnya itu berubah menjadi warna kuning. Nah, terus si fluoresensinya itu tinggi di mana FV per FM yaitu rendah eh, berkisar kurang dari 0,75 itu. Nah, kesimpulannya
si fluoresensi klorofil ini itu adalah pemancaran kembali sebagian energi cahaya oleh klorofil gitu. Nah, pengukuran fluoresensi ini itu digunakan untuk menilai efisiensi fotosintesis dan menjadi indikator penting untuk menentukan kesehatan tanaman secara non-destruktif. Boleh di next. Nah, mungkin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Ya, selanjutnya ada tahapan fotosintesis. Fotosintesis ini terdiri atas dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari yang terjadi di membran telakoid atau grana kloroplas. Pada tahap reaksi terang itu menghasilkan eh, menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Lalu di sini juga terjadi penyerapan cahaya dan perpindahan elektron. Lalu yang kedua itu ada tahapan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Ini berlangsung di stroma kloroplas dan tidak membutuhkan cahaya secara langsung. Nah, di reaksi gelap ini bergantung pada hasil reaksi terang karena memerlukan ATP dan NADPH sebagai sumber energi dan elektron. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Jadi kedua tahap ini tuh saling beriringan gitu ya, saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan tentang reaksi terang. Nah, bahan baku dari reaksi terang ini adalah air, cahaya matahari, NADP+, dan ADP. Reaksi terang itu tahap fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari secara langsung ya, dan terjadi di membran tilakoid kloroplas yang mengandung pigmen klorofil. Nah, nanti kan ada sinar yang ditangkap dari matahari dan disebut energi foton itu untuk memindahkan elektron dari air ke NADP+ untuk membentuk NADPH sehingga proton tadi akan terdorong untuk melintasi membran. Nah, proton ini kemudian dipakai oleh enzim ATP sintetase untuk membentuk ATP. Nah, cahaya tadi itu nanti akan diambil gitu oleh klorofil, ditangkap oleh klorofil, menyebabkan elektron yang ada di dalamnya itu menjadi lebih aktif dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian nantinya akan terjadi fotolisis air yang merupakan pemecahan molekul air menggunakan energi cahaya. Nah, nanti elektronnya itu untuk menggantikan elektron klorofil yang hilang, ion hidrogennya untuk digunakan dalam pembentukan NADPH, sedangkan oksigennya itu dilepas ke atmosfer sebagai hasil samping dari fotosintesis. Nah, ini ada dua tahap ya. Ada fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik. Fosforilasi non-siklik itu tadi ya, energi fotonnya itu diserap oleh klorofil atau dari fotosistem 2 tadi yang menyerap cahaya merah, biru, dan nila, kemudian dilepas yang menyebabkan perubahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigennya dilepas, sedangkan hidrogen bereaksi dengan NADP+ menjadi NADPH. Kemudian elektron yang tadi ada dihasilkan dialirkan ke fotosistem 1 yaitu P700 melalui rantai transport elektron yang melibatkan akseptor yaitu tadi yang ada di gambar sebelumnya, plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin. Nah, terus nanti akan terbentuk ATP dan ADP. P700 ini menerima foton matahari sehingga elektron lepas dan diterima NADP+ sehingga membentuk NADPH. Selanjutnya ada fosforilasi siklik. Ini contohnya terjadi pada bakteri ungu, Rhodobacter spiroides, yang hanya memiliki fotosistem 1. Reaksi pada fosforilasi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektronnya tadi tereksitasi kemudian ditangkap oleh akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Ini ya, kayak tadi ada cahaya matahari, terus fotonnya itu ditangkap oleh P700 yang dimiliki oleh
senyawanya, kemudian dia naik cahayanya ke akseptor primer, ditangkap lalu dikembalikan lagi melalui uh, siklus transport elektron dan juga dia akan menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap ini disebut juga siklus Kelvin karena ditemukan oleh Melvin Kelvin. Reaksi ini terjadi tadi ya di stroma kloroplas, berbeda dengan reaksi terang. Reaksi gelap ini tidak butuh cahaya secara langsung, tapi reaksi ini bergantung pada hasil dari reaksi terang karena memerlukan ATP dan NADPH. Nah, tujuan dari reaksi gelap ini membentuk glukosa dari karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dari udara akan diolah melalui serangkaian reaksi enzimatis hingga terbentuk senyawa organik berupa glukosa, dan reaksi umumnya itu ada karbon dioksida ditambah NADPH ditambah proton ditambah ATP menghasilkan glukosa, NADP+, dan ADP. Sini ada gambar siklus Kelvinnya. Ada yang terdiri beberapa tahap ya, jadi dibagi 3 tahap yang akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, tahapan yang pertama itu adalah fiksasi karbon. Di tahap ini tuh karbon dioksida diikat oleh, nah ini ada di gambar ya, karbon dioksida diikat oleh senyawa RuBP atau ribulosa 1,5 bifosfat dengan katalis atau bantuan enzimnya itu dari enzim Rubisco membentuk 6 senyawa C6 yang labil, yang kemudian nantinya dipecah menjadi 12 molekul senyawa 3 asam fosfogliserat. Ini yang bawah itu 6 RuBP, terus di katalis dengan enzim Rubisco menghasilkan 12 PGA. Nah, yang tahap kedua itu adalah reduksi. Nah, PGA tadi yang dihasilkan direduksi menjadi 1, difosfogliserat sebanyak 12 molekul dengan bantuan energi. Nah, ion NADPH melepaskan ion H+ menjadi NADP+ untuk mereduksi 1, difosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat sebanyak 12 molekul. Dan 2 molekul GA3P-nya itu disintesis untuk menjadi 1 molekul glukosa. Lalu tahap ketiga itu adalah regenerasi dari RuBP-nya. Sebagian PGL tadi digunakan untuk membentuk kembali RuBP sebanyak 10 molekul gliseraldehid 3 fosfat untuk membuat RuBP agar siklus Kelvinnya itu dapat berlangsung kembali. Jadi tanpa regenerasi itu RuBP-nya tanpa regenerasi RuBP siklusnya tidak dapat berlanjut. Nah, yang tadi ya, jadi karena ini namanya siklus Kelvin, jadi siklusnya berurang-urang gitu ya. Jadi perlu pembentukan regenerasi lagi menjadi RuBP agar siklusnya terus berlanjut. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi ini, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6 mengenai proses fotosintesis umum gitu. Eh, Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa boleh dikirim ke grup gitu di list pertanyaannya. Nanti kami kirim jawabannya. Untuk kuisis juga mungkin akan di-share gitu ya di grup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.